Om Swastiastu, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel khususnya untuk bentuk linier-linier. Nah, apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Jadi, kita ulas berdasarkan judulnya. Yang dimaksud sistem itu jika terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linier. Jadi nanti soal-soal yang terkait ini pasti mengandung dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel nanti ya. Kemudian ini kata pertidaksamaan itu artinya dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, yaitu tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, maupun kurang dari atau sama dengan. Linier artinya berderajat 1, khusus untuk variabelnya. Jadi pangkat tertinggi untuk variabelnya itu adalah 1. Dua variabel ya, jelas ya, terdiri atau memuat dua jenis variabel. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu yang pertama, kita lukiskan masing-masing persamaannya dalam satu bidang koordinat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika memuat tanda kurang dari atau lebih dari, maka grafiknya itu putus-putus ya. Grafiknya itu berupa garis putus-putus. Kemudian, jika memuat tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka grafiknya itu berbentuk suatu garis yang kontinu atau garisnya itu nyambung. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya atau disingkat dengan DP. Dan langkah terakhir, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Coba kita terapkan langkah-langkah tersebut untuk menyelesaikan soal berikut. Di sini sudah diberikan sebuah contoh soal, yaitu terdapat sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan bentuk keduanya itu linier ya. Linier. Pertidaksamaan yang pertama, 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, x ditambah y kurang dari 4. Nah, suruhan soalnya adalah disuruh untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi langkah pertama, lukiskan masing-masing persamaan katanya. Berarti untuk melukiskan persamaan, kita memerlukan bantuan minimal 2 titik dulu ya. Jadi untuk mencari titik bantunya, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Jadi langkah pertama, kita lukiskan masing-masing persamaannya dalam satu bidang koordinat. Melukiskan masing-masing persamaannya, berarti kita buat dulu dalam bentuk persamaan untuk masing-masing pertidaksamaan itu. Ini yang pertama, 2x ditambah 5y sama dengan 10. Jadi ketika kita misalkan x-nya 0, kita cari nilai y-nya. Ketika x-nya 0, berarti ditulis lagi 2 kali 0 ditambah 5y sama dengan 10. 5y sama dengan 10. Berarti y-nya sama dengan 2. Kita dapatkan y sama dengan 2 sehingga titik potong untuk bentuk ini adalah 0,2. Titik potong terhadap sumbu x-nya. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu y. Kita misalkan y-nya sama dengan 0, berarti ganti setiap y itu dengan 0. 2x ditambah 5 kali 0 sama dengan 10. Berarti 2x sama dengan 10. X-nya sama dengan 5. Berarti titik potong di sini adalah di 5,0. Itu untuk bentuk yang pertama. Kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua. Untuk bentuk x ditambah y sama dengan 4. Jadi caranya sama. Jadi pertama kita misalkan x-nya sama dengan 0, nanti kita akan mendapatkan titik potong untuk sumbu y.
titik Y sama dengan 4. Jadi titiknya berada di 0,4. Kemudian kita cari titik potong sumbu X, berarti kita misalkan Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, berarti X ditambah 0 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4. Jadi titik potongnya itu di 4,0. Nah, setelah kita dapatkan titik bantu, lalu kita lanjutkan untuk menggambarkan grafiknya itu ke dalam koordinat kartesius. Setelah kita membuat koordinat kartesius, maka letakkan titik-titik bantu yang sudah kita dapatkan tadi pada koordinat kartesiusnya. Titik bantu yang pertama 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya 2, titiknya berada di sini. Kemudian 5,0, X-nya 5, Y-nya 0, berarti di sini titiknya. Kemudian perhatikan soalnya. Nah, di soal 2X plus 5Y lebih dari sama dengan 10. Nah, sesuai ketentuan, jika memuat tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka grafiknya itu berupa garis yang kontinu atau garisnya nyambung ya. Langsung saja dilukiskan berupa garis yang kontinu. Jadi seperti ini gambar grafiknya. Untuk grafik yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y-nya itu di 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian titik potong terhadap sumbu X berada di 4,0. Nah, untuk soal yang ini kan X ditambah Y kurang dari 4. Berarti garis yang digunakan untuk menggambarkan grafik ini adalah berupa garis putus-putus. Oke. Jadi gambar grafiknya sudah selesai kita buat, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk mengambil titik yang kita gunakan untuk menguji itu sebenarnya bebas ya. Asalkan titik tersebut tidak berada pada garis ini. Nah, usahakan titiknya itu tidak menyentuh garis-garis ini. Jadi bebas. Jadi misalkan kita ambil titik uji di 0,0. 0,0 kan di sini tempatnya. Jadi boleh saja diambil ya. Untuk grafik yang pertama, kita tuliskan lagi 2X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 0. Ganti setiap X dan setiap Y dengan 0. 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih dari sama dengan 10. Jadi ini 0 lebih dari sama dengan 10. Apakah ini pernyataan yang benar? Jelas ini pernyataan yang salah. Apa hubungannya pernyataan ini dengan grafik yang akan kita buat? Jadi ketika pernyataannya salah, itu artinya daerah yang mengandung titik uji itu merupakan daerah yang tidak memenuhi pertidaksamaan ini, sehingga itu daerah yang salah. Nah, sekarang arsirlah ke daerah yang benar. Jadi kalau di 0,0 ini daerah yang salah, daerah yang benar adalah daerah yang berlawanan dengan arah 0,0 itu. Jadi kita bisa arsir ke arah sebaliknya. Kita bisa arsir ke atas. Jadi itu daerahnya. Kemudian lakukan hal yang sama juga terhadap pertidaksamaan yang kedua. X ditambah Y kurang dari 4. Jadi X-nya 0 ditambah 0 kurang dari 4. 0 kurang dari 4. Ini kan pernyataan yang benar. Jadi kan memang benar kalau nilai 0 itu kurang dari 4. Nah, jika kita mendapatkan pernyataan yang benar, itu artinya daerah yang mengandung titik 0,0 itu merupakan daerah yang benar, sehingga kita arsir ke arah yang benar. Arah yang benar adalah ke arah 0,0 untuk grafik yang ini, yang putus-putus ini. 0,0 kan di sini, kita arsir ke arah 0,0-nya. Oke, setelah kita selesai melakukan pengarsiran, terakhir
Langkah yang ketiga, daerah penyelesaian adalah daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Itu artinya bagaimana? Artinya daerah tersebut itu selalu menjadi daerah di mana penyelesaian-penyelesaian itu berada. Daerah tersebut adalah yang ini ya, yang terkena arsir oleh kedua arsiran. Jadi DP-nya ada di sini. Daerah penyelesaiannya ada di daerah ini ya. Nah, coba perhatikan yang ini kan kena arsiran juga, tapi dia hanya satu kali kena arsiran merah saja. Yang ini hanya arsiran hitam saja. Yang ini bahkan tidak sama sekali terkena arsiran. Yang terkena arsir kedua-duanya adalah hanya di daerah ini. Jadi di sanalah letak daerah penyelesaiannya. Oke, itulah tadi cara menentukan daerah penyelesaian pada sistem persamaan linier dua variabel, khususnya untuk bentuk linier-linier. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kalian semakin mudah memahami mengenai materi ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.